wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah dan karunia-Nya kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk talabul ilmi asy'ari, untuk ilmu asy'ari, memahami kalamullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah, tauladan dan panutan. Sesungguhnya hidup yang kita lalui insyaallah taala akan selalu berada dalam kebaikan, kebahagiaan, kenikmatan tatkala kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah dimuliakan Allah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Harta Haram Muamalah Kontemporer oleh Dr. Irwandi Tirmizi, di mana pada pertemuan kita di bulan yang lalu kita telah membahas tentang kezaliman harta haram yang didapatkan dari kezaliman. Kezaliman itu ada yang berhubungan dengan hak Allah dan ada yang berhubungan dengan hak manusia. Tindakan buat zalim terhadap hak Allah seperti harta haram, zakat yang tidak ditunaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Manusia dalam mendapatkan rezekinya, dia mendapatkan rezeki dari berbagai macam cara. Ada yang mendapatkan rezeki dari menggunakan jasa dalam bentuk upah. Ada yang mendapatkan rezeki dalam bentuk tukar menukar barang, berjual beli. Ada yang mendapatkan rezeki dari menghasilkan, membuat sesuatu sebagai produsen, seperti petani. Ada yang mendapatkan rezeki dari harta orang lain yang dizakatkan. Jadi ketika seorang tidak menunaikan zakatnya, berarti dia menahan rezeki orang-orang tertentu. Kalau zakat yang dia tidak tunaikan, berarti dia menahan rezeki orang-orang tertentu, di mana tercampurlah harta yang dia miliki tadi dengan harta haram, yaitu zakat yang tidak ditunaikan. Oleh karena itulah agama kita menyuruh untuk memberikan hak-hak orang-orang tertentu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'arij, "Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum." Orang-orang yang pada harta mereka itu ada hak-hak yang sudah ditentukan untuk peminta-minta dan orang-orang yang tidak mau minta. Jadi orang miskin itu ada dua, ada orang miskin yang meminta-minta, ada yang tidak minta-minta. Dia tidak minta-minta
karena ia menjaga dirinya. Ya. Kita lihat sekarang banyak pula orang yang tidak miskin, dia suka minta-minta. Bahkan minta-minta itu dijadikan profesinya. Ya. Saya mungkin sudah mengkabarkan, pernah saya ceritakan, ada orang minta-minta lah punya rumah kosnya. Minta-minta kerajaannya lah punya rumah kos di salah satu kecamatan di Kota Padang. Tetangga dia mbo. Ya. Tetangga mbo ketika diketahui bahwa profesinya minta-minta. Tak perlu disebutkan orangnya. Ya, berarti banyak mungkin orang seperti itu yang kita tidak ketahui. Ya, minta-minta itu kan enak itu, ya. Tidak tagaknya di lampu merah. Lampu merah itu dalam setiap lampu merah membalik detik 20 detik, tapi 2000 dia kan. Kalilah diperkalikan. Nah, mudah dapat uang. Kalau begitu keadaannya jelas tidak benar lagi. Minta-minta dalam agama kita ittiraran, karena terpaksa, ya, tak ada yang lain. Mungkin karena faktor fisiknya yang tidak bisa untuk mencari nafkah, mencari kehidupan, hanya terpaksa minta-minta. Kemudian tidak ada saudara kerabat yang membantunya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat kepada fakir miskin itu sama dengan, ya, upah bagi seorang pekerja dan sama dengan harga barang yang diberikan pembeli kepada penjual. Maka sebagaimana Allah mencela orang yang telah menggunakan jasa buruh namun menunda-nunda upahnya atau sama sekali tidak diberikan, maka Allah juga mencela orang yang menahan rezeki kaum du'afa. Ya, Allah mencela orang yang menahan rezeki kaum du'afa. Pencelaan terhadap orang yang menahan upah buruh dapat dicerna oleh logika, ya, kan, tapi pencelaan terhadap orang yang menahan rezeki fakir miskin tidak demikian halnya. Ini faktor keimanan, ya. Maka zakat itu, ya, orang mau berzakat, ya, karena faktor keimanan. Orang mau bersedekah karena faktor keimanan. Ahli bahasa mengatakan sumyatis sadaqatu sadaqata isidiki imaniha. Dinamakan sedekah itu sedekah karena benarnya imannya. Jadi orang yang suka bersedekah menandakan kebenaran iman. Sebaliknya orang yang bakhil menunjukkan imannya tidak benar. Oleh karena itu Islam datang mewajibkan kepada orang-orang yang telah menunaikan syarat untuk menunaikan zakat dan menjadikan kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam. Mengancam orang-orang yang tidak menunaikan zakat dikarenakan dia menahan hak-hak orang lain. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah. Di dalam surat Taubah ayat 103 Allah berfirman, "Kuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu tutahhiruhum, ya, disucikan mereka, membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi zakat berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan diri, mensucikan harta. Oleh karena itu bila orang yang wajib zakat dia menunaikan rezeki fakir miskin, maka ia telah menjatuhkan sanksi, ya, Islam menjatuhkan sanksi kepadanya dengan memerintahkan pihak berwenang untuk menarik zakat dan menyita setengah hartanya. Ini sebagaimana juga Khalifah Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau zakat atau enggan berzakat. Kemudian ikhwatuna fiddin, ketika zakat tidak ditunaikan, bercampurlah harta seseorang dengan harta haram. Maka bagaimana cara membersihkan harta haram ini? Cara membersihkan harta haram ini, ya, zakat yang tidak ditunaikan dengan cara menghitung
sesuai dengan jenis harta yang dizakatkan. Tentu berdasarkan ketentuan zakat. Kalau dia sudah tidak menaikkan zakat, ya, lalu dia tahu dan dia sadar tentang wajib zakat tadi, maka dia wajib tunaikan. Jika harta tersebut masih dimilikinya, maka wajib dikeluarkan secepatnya. Ia seorang yang baru sadar tentang wajibnya zakat, atau dia bertobat, dulu hartanya sudah sampai nisab wajib zakat tapi tak ia zakatkan, lalu diberikan kesadaran. Bagaimana cara dia membersihkan hartanya yang terdahulu? Maka caranya adalah, pertama, jika harta itu masih dimilikinya, maka wajib dikeluarkan secepatnya. Dihitunglah berapa tahun dia tidak mengeluarkan zakat. Tentu sebelumnya dia bertobat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tadi. Karena tobat itu syaratnya adalah menyesali perbuatan tadi, berjanji tidak akan mengulangi tobat tadi. Jika hartanya telah berkurang atau lenyap sama sekali, ya, dulu dia hartanya cukup, ya, sekarang hartanya tidak ada lagi, ya, maka tanggungan zakatnya tetap wajib, ya. Hendaklah dia berniat untuk menunaikannya ketika Allah berikan dia kelapangan. Ketika Allah berikan dia kelapangan. Jika dia meninggal dan belum membersihkan hartanya dari harta haram ini, maka menjadi kewajiban ahli warisnya untuk mengeluarkan zakat pada tahun-tahun berlalu. Jadi ahli waris yang berperan untuk mengeluarkan zakatnya sebelum harta tersebut dibagikan kepada ahli waris, ya. Karena Allah berfirman, min ba'di wasiyati yusi biha auden. Pembagian harta waris tersebut sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau, ya, dan, ya, sudah dibayar hutangnya. Ayat di atas menjelaskan bahwa warisan baru boleh dibagikan setelah dibayarkan hutang-hutang si mayat. Sedangkan zakat adalah hutang si mayat kepada Allah yang wajib dibayarkan kepada fakir, miskin, dan asnaf lainnya. Berikutnya adalah masuk kita kepada poin berikutnya tentang hukum menginvestasikan zakat. Hukum menginvestasikan zakat. Artinya adalah sebuah lembaga zakat, lalu uang zakat masyarakat itu dijadikan investasi, ya. Apakah hukumnya? Ini perlu kita ketahui, karena ada sebagian orang-orang yang telah diamanahkan untuk menerima zakat, ya, zakat itu tidak langsung ditunaikannya, tidak segera ditunaikannya, tapi diinvestasikannya. Bagaimana hukumnya ini? Para ulama sudah bicara tentang masalah ini. Terjadi perbedaan pendapat dalam hukum menginvestasikan zakat. Pendapat yang pertama adalah investasi harta zakat hukumnya boleh. Ini pendapat yang pertama. Ini khilaf para ulama dalam hal ini. Karena pendapat ini merupakan hasil perkumpulan Majma' al-Fiqhi al-Islami, ya, yang sudah pernah dibahas tahun 1986, perkumpulan para ahli fikih, ya. Karena ini kan masalah kontemporer. Karena dulu tidak ada orang berzakat langsung bayarkan, ya. Sekarang ini macam-macam, zakat investasi, wakaf diinvestasikan, ya, banyak. Di mana dalam Majma' Fikih itu dinyatakan bahwa secara prinsip harta zakat boleh dikembangkan dalam bentuk usaha yang berakhir dengan kepemilikan usaha tersebut untuk mustahik zakat, atau dikelola oleh pihak lembaga zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat, dengan syarat bahwa harta zakat yang diinvestasikan merupakan sisa dari harta zakat yang telah dibagikan. Jadi bukan asal dari zakat tadi. Zakat itu tersisa,
Sudah dibagikan zakat, ada tersisa, itu yang diinvestasikan. Bukan ketika dia terima zakat, mengumpulkan zakat langsung investasikan. Nah, ini jelas tidak boleh. Tapi ketika zakat telah dibagikan, masih ada sisanya, itu lalu diinvestasikan. Ini syarat yang disyaratkan oleh para ulama. Jadi merupakan sisa harta zakat yang telah dibagikan untuk menutupi kebutuhan pokok para mustahik, dan juga dengan syarat ada jaminan dari pihak pengelola. Namun ada ketentuannya, harus ada jaminan dari orang mengelola bahwa harta zakat ini bisa dikembalikan. Kan berat salatnya itu. Gimana kalau rugi nanti? Itu zakat orang yang seharusnya diserahkan tidak sampai. Mereka berdalil, apa dalil mereka? Dalilnya adalah bahwa pengembang harta zakat sudah ada sejak masa Nabi katanya. Pengembang harta zakat ini sudah ada pada masa Nabi dan masa Khulafa Rasyidin. Apa bentuknya? Hewan-hewan ternak yang dikumpulkan dari zakat mereka tempatkan di salah satu padang rumput, lalu ditunjuk orang yang mengembalakannya. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Urainah. Dalam hadis Urainah itu dinyatakan bahwasanya ada sekelompok orang dari Bani Uqail dan Urainah atau Urainah datang ke Madinah, menyatakan keislamannya. Dia datang ke Madinah lalu dia nyatakan masuk Islam. Lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah. Lalu Nabi memerintahkan agar onta zakat yang memiliki susu banyak agar untuk diperah. Lalu mereka minum air kencing serta air susu onta. Air kencing onta boleh diminum. Mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah pergi umrah, pergi haji, pernah mencoba minum kencing onta, balasonya. Ini kelebihannya. Lalu ya, mereka minum air kencing beserta air susu onta. Di sini menjadi dalil, dijadikan dalil bahwa semasa Nabi sudah dikenal pengembang zakat tadi. Akan tapi dalil ini ditanggapi ya oleh Dr. Erwandi, belum menanggapi dalil ini tidak kuat karena yang dilakukan pada masa Nabi itu dan masa Khulafa Rasyidin bukanlah investasi seperti sekarang ini. Yang dilakukan pada masa Nabi dan Khulafa Rasyidin bukan investasi seperti sekarang ya. Namun perkembangbiakan yang terjadi pada hewan ternak harta zakat pada masa itu hanya sebuah proses yang mereka jalani, bukan investasi yang terjadi sebagaimana kondisi sekarang ya. Kalau itu hanya proses yang mereka jalani di padang rumput, mereka menggembalakan, nanti mereka ambil susu-susunya ya. Ini pendapat yang pertama, bahwa investasi harta zakat itu boleh. Pendapat yang kedua bahwa investasi zakat ya, investasi harta zakat hukumnya tidak dibolehkan. Berarti kalau tidak boleh haram ya. Ini pendapat yang dinyatakan oleh Majma' Al-Fiqhi Rabitah Alam Islami dalam daurah yang ke-15 ya pada tahun 1998. Jadi ulama sudah lama bicara ini. Namun fatwa-fatwa ini muncul difavoritkan belakangan. Masalah-masalah kontemporer sudah ada juga difatwakan oleh para ulama. Di mana yang berbunyi hasil perkumpulan mereka tadi, zakat wajib dikeluarkan dalam waktu secepat mungkin. Jadi kalau sekiranya seorang menerima zakat atau dia penerima zakat, pengumpul zakat, dia cepat serahkan pada yang berhak. Diberikan kepada mustahik yang ada pada saat zakat dikeluarkan, di mana sifatnya sebagaimana dinyatakan oleh Allah, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya as-sadaqat, zakat-zakat itu adalah hak untuk orang fakir dan hak orang miskin.
orang fakir miskin. Siapa yang dikatakan orang fakir? Siapa yang dikatakan orang miskin? Nah, kok halulah, Pak. Orang yang fakir miskin ini kalau disebut fakir malah masuk miskin. Disebut miskin masuk fakir. Tapi kalau disebut dua kata, fakir dan miskin, itu beda maknanya. Sama dengan ketika kita menyebutkan makna Islam. Kalau orang Islam, lah masuknya orang beriman. Awak kau orang Islam mah. Berarti dalam kata-kata Islam tadi dah masuk beriman. Ketika kita mengatakan kita ini orang beriman, lah masuk orang Islam. Tetapi kalau dua kalimat ini digandeng, beda maknanya. Islam dan iman. Islam adalah amal-amal zahir. Amal-amal zahir, salat, puasa. Sedangkan iman amal-amal yang berhubungan dengan i'tiqad, keyakinan. Ya. Itu para ikhwah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi zakat diperuntukkan untuk orang fakir. Orang fakir adalah ya orang yang kondisinya ketika kita katakan fakir, kita dudukkan masing-masing maknanya, maka kondisi fakir lebih parah dibandingkan dengan kondisi miskin. Orang fakir dia tidak ada punya pekerjaan tetap. Orang miskin bisa jadi dia orang punya pekerjaan tetap, akan tetapi kemasukannya sangat sedikit dibandingkan dengan beban yang dipikulnya. Ya, anak ada boleh mau gaji 1 jutanya. Ya, cukup enggak kira-kira? Anak ada 5 orang gaji 1 juta. Ya, dia dapat dana bulan, gaji bulan dapat dia dapat gaji. Tapi gajinya tidak mencukupi, maka dia miskin. Kalau orang fakir, dia tidak punya pekerjaan yang jelas, kadang kerja, kadang tidak. Ya. Dan kalaupun dia bekerja, tidak mencukupi. Jemaah dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu harta zakat tidak boleh diinvestasikan oleh sebuah lembaga untuk kepentingan salah satu mustahik. Karena tindakan ini melanggar aturan syariat, yaitu zakat wajib diserahkan secepat mungkin. Di aturan syariat itu menyatakan bahwa zakat itu wajib diserahkan secepat mungkin kepada mustahiknya. Menginvestasikan zakat dapat mengakibatkan hilangnya harta zakat yang telah menjadi hak para mustahiknya. Jadi ketika zakat diinvestasikan, hilanglah hak-hak orang yang akan terima zakat. Apalagi nanti kalau sempat rugi usahanya. Siapa yang menjamin usaha itu beruntung? Ya. Oleh karena itu, maka dalam hal ini pendapat yang kedua ini lebih rajih dan lebih kuat. Di antara dalilnya adalah ya dari Uqbah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku salat asar di belakang Nabi di Madinah, lalu setelah salam beliau bergegas, lalu beliau berdiri masuk ke kamar. Jadi ketika Nabi sesudah salat, ya, Nabi langsung masuk ke kamar beliau, ya, hingga Nabi itu dia melangkahi pundak-pundak sebagian para sahabat. Lalu setelah beliau masuk kamar, kemudian beliau kembali ke masjid. Lalu beliau melihat para sahabatnya melihat heran, apa tindakan Nabi ini. Lalu Nabi mengatakan, zakartu syai'an min tibrin indana fakarihtu an yahbisani fa amartu bikasmatihi. Aku ingat sepotong emas dan aku tidak suka emas tersebut menahanku. Jadi rupanya di kamar Nabi ada satu emas zakat. Tak kenal dia Nabi ketika Nabi sudah salat yang belum dia serahkan zakatnya. Bayangkan, Nabi sesudah salat langsung teringat ada emas yang belum dia serahkan kepada mustahiknya. Ketergesaan Nabi ini ke kamar
dan rangka untuk menyerahkan zakat, menunjukkan Nabi tidak mau menahan harta zakat. Namun Nabi menahan tadi, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa menunda harta zakat yang sudah terkumpul, ditunda-tunda untuk dibagikan, ini perbuatan yang dibenci Nabi SAW. Dan menginvestasikannya harta zakat termasuk menunda penyerahan harta zakat kepada orang yang berhak. Zakat investasikan, contoh investasikan kalau siko kan kebun sawit, kan, uang zakat investasikan. Apalagi nanti kalau sempat sawit itu murah kan, jatuhlah, enggak rugilah. Nah, ini perlu kita ketahui, ya, karena di zaman sekarang ini banyak terjadi hal-hal yang seperti itu. Kemudian didasari pula orang fakir miskin, kebutuhan mereka itu mendesak. Umumnya yang orang fakir miskin tadi, kebutuhan mereka sela itu mendesak dan tidak dapat ditunda. Ya, kalau makan ditunda, makan ditunda, tunda dulu bayar zakat ya untuk makan ini kan, tidak bisa. Ya, kalau menunda berarti menunda haknya. Maka menunda penyerahan harta zakat dengan tujuan investasi yang belum pasti mendatangkan keuntungan adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu pendapat yang rajih, yang kuat pendapat yang kedua ini, bahwa tidak boleh menginvestasikan az-zakah, zakat tadi. Karena berdasarkan keterangan tadi, diantaranya adalah dalil bahwa zakat itu untuk fakir miskin. Fakir miskin itu kebutuhannya tidak bisa ditunda-tunda. Yang kedua ada hadis Nabi ketika sudah sholat, beliau langsung ke kamarnya, beliau teringat ada segumpal emas, harta zakat yang belum diserahkan. Lalu beliau besoknya langsung menyerahkan zakat tadi. Itu diantara dalil-dalil. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya masuk kita kepada kezaliman terhadap orang tertentu. Kalau tadi kezaliman terhadap hak Allah, zakat. Sekarang kezaliman terhadap orang tertentu. Bentuk-bentuk muamalah ini berkembang terus dan muamalah banyak, ya, dicampur dengan unsur-unsur kezaliman, unsur riba, ya, unsur gharar, muamalah tadi, unsur tipuan. Oleh karena itu ini perlu kita pahami. Di antaranya adalah menjual atau membeli barang dengan cara terpaksa. Menjual atau membeli barang dengan cara terpaksa ini jelas mengandung unsur kezaliman kepada pihak yang dipaksa. Karena pada saat itu jelas ia tidak rela menjual atau membeli. Kemudian di antara bentuk-bentuk muamalah yang mengandung unsur kezaliman yaitu menjual barang najis, barang yang najis dijual dan barang diharamkan. Karena dua jenis barang ini tidak ada nilainya dalam pandang syariat. Nanti ini akan dijelaskan secara mendetil. Mari kita lihat yang pertama, jual beli barang terpaksa. Ini di antara kezaliman kepada orang-orang tertentu, yaitu jual beli barang terpaksa. Sama-sama kita ketahui bahwasanya kita dalam hidup ini ekonomi kita tidak selalu stabil. Ya. Ada masanya keuangan kita cukup, ada masanya keuangan kita berkurang, apalagi kalau kita punya beban anak-anak, tanggung-tanggungan, sehingga membuat orang untuk memperjualbelikan barang secara terpaksa. Kemudian di antara syarat sahnya jual beli yaitu jual beli itu harus dilakukan oleh kedua belah pihak dengan saling ridha. Saling ridha antaradin, tanpa ada unsur keterpaksaan. Kalau kita berjual beli tidak boleh ada unsur keterpaksaan. Seorang yang terpaksa yaitu orang yang berada di bawah ancaman fisik. Dikatakan terpaksa, orang itu berada di bawah ancaman fisik dari pihak lain yang mampu melakukan ancaman tersebut, ya.
kamu harus jual barang ini, kalau enggak ya saya pukul kamu. Kamu harus jual barang ini, kalau enggak dibunuh. Kan ada juga seperti itu. Ya. Dia mengancam, ya, terpaksa menjual karena ancaman fisik, ya, yang mampu melakukan ancaman tersebut. Bila pihak yang dipaksa tidak mau melakukan jual beli, ya, kalau dipaksa, kalau dia tidak mau, awalnya dia dipaksa tapi mau, ya tidak ada masalah. Tapi dia dipaksa, tapi dia tidak mau, ya. Seperti jual beli yang terjadi sebagian tempat di beberapa kota di Indonesia, di mana pada saat menawar harga sebuah barang, maka dia dipaksa dengan berbagai macam cara bagi pembeli, bagi cara bagaimana dia bisa membeli barangnya tadi. Kadang-kadang dengan ancaman gertakan. Ada juga mungkin pedagang tapi digertaknya orang kau supaya orang kau belanjo, ya, atau dibelalian cimatonya kan. Ada juga. Nampak orang ini lemah, ya, dia tidak punya kekuatan, atau nampak orang ini butuh, ya. Hukum jual beli seperti ini, ya, dengan ancaman-ancaman seperti ini, dia terpaksa melakukannya karena mungkin karena faktor takut atau bagaimana, jelas tidak sah. Apa tidak sahnya? Dalil dalam surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta sama kamu dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin, kecuali dengan cara an taradin, saling ridha, saling suka sama suka karena kalian. Ini menunjukkan bahwa jual beli terpaksa seperti itu karena faktor ancaman, maka jelas tidak dibenarkan. Ancaman mungkin ancaman ringan, ancaman berat, ya. Yang kedua adalah haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli. Nah, itu ada terjadi dewak kan? Dijual barang kau murah, awak sagan jenyo, ya, nyo sanak awak, ya, nyo semando awak. Nah, ini kita lihat bagaimana rinciannya oleh Dr. Ewan di sini. Haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli? Ya, seperti seorang meminta diturunkan harga dengan cara merayu. Jadi ada orang yang menurunkan harga dengan cara merayu, ya, merayu penjual di hadapan orang banyak sehingga yang diminta merasa malu, lalu menjualnya dengan harga yang diinginkan pembeli. Maka dalam hadis para ulama memasukkan jual beli ini dalam kategori terpaksa, ya. Kemudian dikatakan dalam kondisi lain berbeda bila penjual menurunkan harga, diturunkan harga barang oleh penjual, atau pembeli membeli, atau juga mungkin sebaliknya, pembeli ini iba melihatnya nyenaikkan harga, ibu mencari biarlah dia duitnya payah nyolah biar harganya, atau sebaliknya, ya. Namun dilakukan atas asas suka sama suka, bukan keterpaksaan. Dia iba atau hormat kepada pihak kedua tanpa ada unsur keterpaksaan. Maka seperti ini menurunkan harga barang karena pembelinya masih ada hubungan kerabat, mungkin karena faktor pembelinya tadi adalah kerabatnya, ya, dan sanaknya. Kadang-kadang kalau awak di rantau, orang kampung kan, dia orang kampung, awak sekampung kan. Ada juga dengan sekampung itu harga jadi murah, kan ada juga. Tapi kadang-kadang dia awak nak tahu harga sekampung, awak dia dibangun aja, awak, ya. Lah sekampung pula maka tinggi harga kan itu. Ada juga seperti itu. Jadi seperti pembeli masih ada hubungan kerabat sehingga harga diturunkan, atau pembelinya orang miskin. Kita tahu bahwa kemampuannya membeli itu sulit dia beli, tapi kita tahu dia miskin. Lalu ketika itu ya kita turunkan harga. Pembelinya adalah tokoh masyarakat atau pembelinya tokoh masyarakat. Kini nek mama, datuk, ya,
tokoh masyarakat, karena faktor dia adalah orang terpandang, tak segan dengannya. Kadang-kadang sebagian orang terpandang ini belanja, tawarnya bukan main pula, padahal dia mampu beli dengan harga yang pas, tapi tawarnya ada juga seperti itu. Maka kata ya sahibul kitab di sini beliau mengatakan hal ini dibolehkan dan jual belinya sah, ya, jual belinya sah. Dan praktiknya mungkin dia sebagai pembeli ada hubungan kerabat, ya, dengan penjual. Harga mungkin dari 15.000 turun menjadi 8.000, ya, karena ada hubungan kerabat. Agak standarnya 10.000, kemudian turun jadi 8.000, maka ini boleh. Mungkin juga bisa juga sebaliknya, penjual ini orang miskin, susah hidupnya, kemudian pembeli merasa ibunya mencari, ya, penjual ini sudah menurunkan harga, yang pembeli tidak, biarlah ambil lebihan harganya, itu juga boleh. Karena dia melakukan itu atas dasar ridho. Tapi kalau yang model itu lihat dong kini kikirona. Bola biar nalago gua. Ya. Saya lebihkan harga barang yang saya beli ini, ya, langkanya. Kalau dia lebihkan, maka kelebihan itu sedekah baginya. Sama dia bersedekah. Ya. Sedekah dengan orang ini tidak rugi dia. Ya, tidak akan rugi. Dan ini rupanya terjadi pada diri Nabi, praktek dalam hadis Jabir, ya, di mana terjadi tawar menawar. Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku hadiahkan untukmu wahai Rasulullah. Jual beli ini terjadi antara Nabi dan Jabir radhiyallahu anhu. Saat Nabi SAW melihat onta Jabir, jadi Jabir ini punya onta yang berjalan lambat, ya, untuk onta Jabir ini dah loyo, ya, kalau loyo ontanya tentu orang membeli tidak semangat pula, ya, tak semangat orang belinya. Maka Jabir radhiyallahu anhu berkata, apa kata Jabir kepada Nabi, aku hadiahkan untukmu onta ini hai Nabi, duhai Nabi. Perhatikan, Jabir akan menghadiahkan onta itu kepada Nabi. Bagaimana Nabi? Apakah Nabi di sini dia menerima atau, ya, iko rezeki nemplok rumah dihadiahkan? Nabi rupanya tidak demikian. Tidak menggunakan kesempatan, memang dia sebagai seorang nabi. Dia tahu kehidupan Jabir tadi. Namun Nabi SAW menawarnya. Bahkan Nabi tidak mau menerima sebagai hadiah, tapi Nabi membelinya, dibeli dari Nabi. Menawarnya berulang-ulang kali Nabi menawar. Jabir tidak mau, kau hadiah, tidak kembali, ya, tidak kau hadiah, ya, itulah cara awaknya, cara kitanya, ya. Akhirnya Nabi membeli onta Jabir tadi dengan harga 1 uqiyah bernilai lebih kurang 119 gram emas, 24 karat. Akhirnya Nabi membayarnya 1 uqiyah tambah 1 kirat. Jadi Nabi melebihkan membeli onta Jabir ini, ya. Bayangkan Nabi begitu sayangnya kepada sahabatnya, tidak mau sahabatnya ini rugi. Kemudian Nabi juga ingin bersedekah kepada sahabatnya. Berarti apa? Kalau dalam berjual beli, kalau memang ada ingin kita bersedekah, nah, apa kita lebihkan harga tadi dari harga yang dibelinya tadi, ya. Sisa yang kelebihan dari yang kita belikan tadi as-sadaqah, nilainya sedekah. Siapa yang bisa melakukan ini? Al-faqih, orang yang paham dengan keutamaan bersedekah tadi. Orang yang, ya, bukan hitung-hitungnya tinggi. Tapi kalau orang nanggali, ya, orang yang hitung-hitungnya tinggi, nah, ini masa rugi. Walau sudah ontanya jalannya lambe, kemudian dibeli pula dengan harga yang mahal, tidak mau dia. Nabi SAW, Masya Allah, tauladan kita, dia pingin juga berinfak kepada sahabatnya,
Jadi dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa Nabi melebihkan harga onta itu karena dia iba dia melihat Jabir, ya, atas dasar iba. Jadi boleh kita menaikkan harga pada seorang kalau karena kita iba kepadanya. Boleh juga kita beli kalau harganya dia turunkan karena kita tak mampu membelinya, atau kita beli dengan harga yang dia turunkan, boleh juga. Kita naikkan harga karena kita kasihan melihatnya juga boleh. Ini bernilai as-sadaqah. Nilainya adalah nilai sedekah. Kemudian haramkah, bagaimana hukumnya? Poin berikutnya, bagaimana hukumnya membeli barang dengan harga murah karena penjual terdesak butuh uang? Ini realita. Ini realita dalam kehidupan kita. Wak butuh pitih, ya, wak jual barang murah di bawah harganya. Ada hukumnya, ada ketentuannya. Maka dikatakan hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Ini kita rencanakan gini, ya, rupanya terjadi lain, ya. Terkadang kita telah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk mengatasi kemungkinan yang akan terjadi, akan tapi yang terjadi lain di luar keinginan kita, ya. Itulah kehidupan. Keinginan kita mungkin kita bisa menabung sekian dalam sekian tahun, rupanya terjadi musibah, habis tabungan kita, ya. Itulah kehidupan kita. Karena apa yang akan terjadi esok hari kita tidak tahu. Oleh karena itu banyaklah berbuat kebaikan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Seseorang tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Tidak tahu kita. Semuanya ada dalam ilmu Allah. Namun kita berdoa bagaimana yang terbaik terjadi pada diri kita. Tegakkan amal saleh, lakukan kebaikan. Peluang-peluang berbuat baik jangan sampai, ya, peluang berbuat baik ini kita sia-siakan. Terkadang seorang mendapatkan keadaan sulit, dia terdesak butuh uang, ya, dengan segera, dan dia tidak mendapatkan pinjaman uang yang bebas dari bunga. Kini kalau kita lihat sekarang ini sulit untuk meminjam uang tanpa bunga. Kadang-kadang orang tidak mau meminjamkan uang karena faktor ketidakpercayaan, ya nak, susah mau minjam PT, kau nak dibayarnya dah, hilang kepercayaan. Kadang-kadang mungkin karena faktor pelit, kadang-kadang karena dia tidak minjamkan karena memang tidak ada yang kali pinjamkan. Kalau tidak ada dipinjamkan, ya apa mau dipinjamkan? Nah, ada jalan keluarnya, yaitu menjual barang yang dimilikinya. Menjual barang yang dimilikinya. Terpaksa dia menjual barang dengan harga murah di bawah harga pasar. Bagaimana hukum hal yang seperti ini? Menjual barang dengan harga murah di luar harga pasar. Maka dalam hal ini terjadi beda pendapat para ulama. Ini dalam fikih kok tidak cek pendapat dah. Ya, selalu ada 2-3 pendapat, tapi pendapat itu ada yang paling kuat, ada pendapat itu yang lemah. Yang pertama, ulama dalam mazhab Hanafi dan sebagian ulama dalam mazhab Hambali menyatakan tidak sah jual beli ini. Ya, jadi kalau jual beli terpaksa itu tidak sah. Katanya perpindahan uang dan barang tidak halal. Kemudian yang menjadi dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha an-nabi an bai'il muttar. Nabi melarang berjual beli barang yang terdesak. Imam Ahmad menjelaskan bahwa maksud hadis ini bahwa seseorang yang terdesak butuh biaya lalu datang kepada Anda untuk menjual barang miliknya dengan harga 10 dinar, sedangkan harga pasarnya itu 20 dinar, dijual 10. Akan tapi hadis yang jadikan dalil ini dhaif, ya,
Sanadnya dhaif. Tidak bisa jadikan sandaran. Ini pendapat yang pertama yang menyatakan bahwa tidak sah jual beli ya terpaksa dengan harga yang murah. Pendapat yang kedua adalah ini pendapat mayoritas ulama bahwa jual beli terpaksa ini sah. Kenapa? Kenapa sah jual beli terpaksa ini dengan harga yang murah, miring, jauh miringnya, mungkin sampai 50%, ya. Karena dengan dia membeli barang orang tadi, dia sudah meringankan, inilah meringankan orang tersebut dari beban, ya. Coba bayangkan, andai ia tidak membelinya dengan segera, tentu orang yang menjual ini akan semakin terdesak dengan kebutuhan. Kalau tidak juali, ya, dengan adanya itu maka dia telah membantu orang tersebut, ya. Kesusahannya teratasi dengan menjual barang tersebut asal antaradin, saling redha, ya. Diriwayatkan bahwa tatkala Nabi SAW mengusir Bani Nadir Yahudi, jadi di Madinah ada Bani Nadir diusir oleh Nabi dari kota Madinah. Lalu orang Yahudi tadi menjual barang-barang mereka secara, ya, karena tidak mungkin barang itu dibawanya begitu beratnya. Maka dalam hal ini harga barang tadi mereka murahkan. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa boleh hukumnya menjual dan membeli barang dengan harga miring disebabkan penjual terdesak butuh uang. Nah, ini karena Yahudi Bani Nadir terpaksa menjual barang-barang mereka dengan harga murah agar tidak merepotkan mereka dalam perjalanan keluar dari kota Madinah. Jika jual beli ini tidak dibolehkan, tentu Nabi SAW tidak akan menyarankan mereka untuk melakukannya. Namun perlu diingat, kalau sudah dimurahkan jadi takkan orang. Ini yang terjadi. Sudah diturunkan 40%, ya, dia pingin 60%. Ada orang seperti itu, ya. Oleh karena itu kita lihat, kalau kita ingin berniat membantunya, bantulah, ya. Kita berjual beli ini bisa jadi ibadah ketika dalam hati kita ini niatnya membantu orang. Tapi kalau mengambil kesempatan, nah, itulah kesempatan dan bawa kemah, nanti menjual harganya melanjang dijualnya. Nah, niat mempengaruhi suatu nilai. Ibadah tidak ibadahnya suatu perbuatan dapat dipengaruhi oleh nawaitu awak, niat. Maka perlu kita perbaiki niat dalam bermuamalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan kaji kita kesempatan ini. Semoga bermanfaat kaji kita dalam fikih muamalah kontemporer. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.